Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenali bagian-bagian komputer untuk pembelajaran TIK kelas 1. Nah, ini hampir sama dengan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2 ya tetap pembelajarannya materinya mengenal bagian dari komputer. Nah, berikutnya ini saya akan buka. Nah, mengenal bagian-bagian komputer. Ya, komputer terdiri dari beberapa bagian yaitu monitor, CPU, keyboard, mouse, speaker, printer, scanner, modem, ada lagi CD-ROM. Nah, seperti itu. Nah, tapi tiga bagian utama dari komputer yaitu monitor, CPU, keyboard. Nah, ada tiga ini, 1, 2, 3. Selanjutnya, nah, pengertian dari monitor. Monitor itu sendiri bentuknya seperti televisi. Kalau dahulu berbentuk seperti ini, seperti televisi tabung. Nah, kalau sekarang berbentuk tipis, berbentuk seperti LED TV atau LCD. Contohnya seperti ini. Nah, hampir sama dengan televisi kan. Nah, monitor digunakan untuk menampilkan gambar atau hasil pekerjaan yang sedang kita kerjakan, yang sudah selesai dikerjakan bisa kita tampilkan pada monitor. Contohnya ketika kita mengetik tugas atau menggambar akan tampil pada layar monitor. Selanjutnya kita akan membahas tentang CPU. Nah, CPU adalah otak dari komputer. Nah, ini digunakan untuk menerima masukan, kemudian diproses, setelah itu ditampilkan dan dicetak pada suatu alat perantara lainnya yang terhubung dengan CPU. Nah, CPU merupakan bagian utama dari komputer. Nah, tadi kan tiga bagian utama dari komputer termasuk CPU ini. Apa saja bagian utamanya? Nah, yang lain. Nah, tadi monitor, keyboard. Nah, seperti itu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ada yang bentuknya tidur. Nah, ini CPU-nya berdiri semua. Selanjutnya keyboard. Nah, ini termasuk bagian utama dari komputer. Kenapa kok disebut bagian utama dari komputer? Nah, dulu pada zaman dulu komputer itu terdiri dari tiga bagian. Nah, itu ada monitornya, layarnya, terus keyboard, terus CPU. Nah, CPU dulu itu besar-besar. Jadi ada yang satu besarnya seperti ukuran lemari. Nah, almari itu. Nah, kalau keyboard kenapa kok cuma keyboard? Nah, dulu yang tampil cuma huruf. Jadi tulisan aja. Jadi nggak ada gambar seperti ini, gambar warnanya hijau gini nggak ada, cuma hitam putih. Nah, jadi yang muncul cuma huruf-huruf aja. Nah, makanya tiga bagian utama tadi yaitu terutama ada keyboard. Nah, ya itu karena belum ada mouse belum ada pada saat itu pertama kali counter muncul. Nah, sekarang selanjutnya, nah, keyboard digunakan untuk masukkan data, bisa mengetik cerita, membuat laporan, mengerjakan tugas. Nah, seperti ini gambar keyboardnya. Nah, ini. Nah, terus selanjutnya mouse. Nah, mouse itu seperti, kenapa kok mouse? Kok bahasanya ada yang bilang tikus. Nah, bukan. Kenapa kok bisa dibilang tikus? Nah, karena modelnya kan ada bulatnya itu. Nah, seperti ini, modelnya seperti ini. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti tikus? Nah, ini kabelnya kecil ini dikira seperti ekornya tikus, padahal ini kan bukan tikus. Nah, mouse digunakan untuk mengeksekusi perintah dari pengguna. Misalkan pengguna akan membuka Paint, mouse tinggal diklik dua kali pada klik sini, klik kiri dua kali, nanti akan membuka
aplikasi Paint tersebut. Nah seperti ini. Nah ini mouse-nya pakai kabel, terus ini mouse sekarang pakai wireless atau wifi ya, tanpa kabel. Selanjutnya speaker. Nah speaker termasuk jenis alat untuk keluaran atau output, bisa mengeluarkan suara. Nah seperti itu, gunakan untuk mengeluarkan suara dari komputer ataupun bisa dari radio. Nah itu muncul suara MP3, televisi dan sebagainya. Ini bentuknya speaker seperti ini. Terus kemudian printer, alat untuk keluaran dari hasil yang telah dikerjakan. Nah ini printer ini digunakan untuk mencetak, ya mencetak misalkan setelah selesai mengetik, nah atau menggambar pada komputer, nanti bisa dicetak menggunakan printer ini. Nah ini printer biasanya digunakan untuk mencetak gambar, tulisan, surat kabar, cerita dan sebagainya. Nah ini contoh gambar printer yang ini gambar printer yang sekarang. Nah seperti ini ada keluar. Nah ini keluar gambar, tulisan. Nah ini dari hasil yang dikerjakan tadi. Nah sekarang scanner digunakan untuk media menggandakan sebuah dokumen atau untuk menyalin dokumen ini, dokumen kita atau cerita kita ditaruh di dalam komputer, bisa seperti itu. Nah digunakan contohnya gambar, setelah diolah dari scanner tadi, diolah di CPU, langsung muncul gambar salinannya di monitor. Nah seperti itu. Nah ini modelnya. Nah selanjutnya modem. Siapa yang udah pernah tahu modem atau pernah dengar modem itu apa? Nah modem itu bisa digunakan untuk alat untuk berkomunikasi internet. Nah seperti itu, untuk menghubungkan internet. Nah merupakan penggabungan kedua-duanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. Bisa juga dikatakan modem adalah media untuk mengakses internet pada komputer atau HP. Nah seperti ini modemnya. Nah seperti ini biasanya di sekolah atau di kantor atau di rumah. Nah ini modemnya. Nah sekarang penutup, demikian penjelasannya secara singkat dari komputer beserta bagian-bagiannya. Nah tugasnya untuk besok, untuk ini nanti tugasnya silahkan absen pada kolom komentar. Silahkan isi nama, terus kelas, nomor absennya, absen berapa. Nah setelah itu silahkan menyimak videonya tadi, diingat-ingat apa itu bagian komputer apa saja. Nah sekian dari saya, selamat belajar, selamat mencobanya, tetap semangat, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.